berdoa aja saya semoga proses rehabilitasi berjalan dengan baik dan ya saya tidak mengalami kendala dalam proses rehabilitasi. Musisi bernama lengkap Erdian Aji Prihartanto menjalani rehabilitasi setelah proses asesmennya diterima dan disetujui. Namun proses hukum atas penyalahgunaan narkoba tetap berjalan sampai persidangan. Yang pertama terhadap TSKAN itu agar dilakukan rehabilitasi medis berupa rawat inap di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Yang kedua, melanjutkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka. Sebelumnya, Anji ditangkap petugas Satreskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di studionya di Cibubur, Jakarta Timur. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 30 gram. Kericuan warnai penertiban jam malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satgas yang berusaha mengurai kerumunan warga di sebuah tempat makan di Jalan Todopuli mendapat perlawanan dari pemilik warung. Penertiban dilakukan sesuai aturan baru Pemkot untuk mengurangi penyebaran virus corona di Kota Makassar. Petugas menertibkan warung karena aktivitas warung melebihi aturan jam malam dan mendapati sejumlah pengunjung warung yang tidak menggunakan masker, serta jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas. Iya, jadi sudah melanggar protokol kesehatan, tidak ada lagi atur jaraknya, sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan seperti itu. Oke, untuk jam malam juga, Pak? Iya, jam malam. Jadi itulah yang kita anukan, kita sita di punya bentuk bagaimana pendekatannya kepada masyarakat yang masih menimbulkan. Akibat kejadian ini, pemilik usaha bersama anaknya langsung diamankan ke mobil Satpol PP. Petugas juga menyita kursi dari warung untuk memberikan efek jera pada pemilik warung. Perbuatan tak terpuji pimpinan tak patut ditiru. Seorang atasan di perusahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat harus berurusan dengan polisi lantaran telah melecehkan bawahannya seorang wanita. Korban mengalami pelecehan bos atau atasannya di tempat kerja. Pemirsa, selain kasus pelecehan di Tasikmalaya, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita awali Realita dengan informasi kasus pembunuhan. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pemulung yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di pasar HPKP Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Penangkapan pelaku diwarnai aksi kejar-kejaran. Berbekal hasil olah TKP dan informasi sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang pemulung yang jasadnya ditemukan warga di dekat pasar HPKP Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat proses penangkapan, tersangka sempat berusaha melarikan diri ke area persawahan. Pelaku akhirnya bisa ditangkap oleh petugas saat bersembunyi di sawah dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk diperiksa. Kasus pembunuhan ini masih didalami oleh petugas Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota untuk mengungkap motif pelaku. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan informasi bahwa pelaku melarikan diri di sekitaran TKP. Kemudian diduga melarikan diri di rumahnya. Kemudian kita langsung melakukan pengejaran.
kelanjutannya kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya warga di pasar HPKP Cikurubuk, Tasikmalaya dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pemuda. Korban ditemukan tergeletak di tengah pasar dalam kondisi bersimbah darah di bagian perut. Salah satu saksi mata mengaku sempat melihat korban terlihat berkelahi dengan rekan sesama pemulung. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Ditemukan luka akibat senjata tajam pada tubuh korban. Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo untuk diotopsi. Seorang pemuda di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat menganiaya teman kekasihnya hingga tewas. Motif pelaku menganiaya korban karena cemburu. Korban selalu mendekati kekasihnya. RS berusia Diduga karena cemburu, seorang pemuda di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat berinisial RS berusia 20 tahun menganiaya IJ berusia 22 tahun dengan senjata tajam hingga tewas. Korban merupakan teman dekat kekasih pelaku. Pelaku menganiaya korban menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya. Dari pengakuan pelaku, ia kesal terhadap korban karena sering mengganggu kekasihnya. Kejadian berawal saat pelaku mengingatkan korban untuk tidak mengganggu kekasihnya. Korban tidak menggubris pelaku, itu membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Setelah menganiaya korban, pelaku melarikan diri ke kebun sawit sebelum akhirnya ditangkap polisi. Sekitar setelah Isya terjadi kejadian penganiayaan yang kemudian mengakibatkan matinya korban. Dalam melakukan penganiayaan tersebut, pelaku menggunakan alat tajam, kemudian beberapa kali menusuk ke arah tubuh korban yang bagian pita atas sehingga mengakibatkan kematian. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 buah pisau yang diduga digunakan pelaku menganiaya korban, serta pakaian korban dan beberapa barang bukti lainnya. Sementara tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sakit hati sering diajak jomblo tak laku-laku. Seorang pemuda membunuh teman kerjanya di Medan, Sumatera Utara. Korban dibunuh saat istirahat di tempat kerjanya. Tragisnya, korban tewas sebulan menjelang pernikahan. Ibu korban menangis histeris melihat jenazah anak ketiganya sudah terbujur kaku. Korban disemayamkan di rumah duka di Jalan Pasar 2 Timur, Kecamatan Medan, Marelan, Medan, Sumatera Utara. Korban Randy Ramadan dibunuh rekan kerjanya di sebuah kantor distribusi air mineral. Menurut rekan kerja mereka, pelaku dan korban memang tidak akur dan sering terlibat cekcok. Korban sering mengejek pelaku karena statusnya yang masih sendiri. Saat korban tertidur, pelaku langsung menusuk korban dengan senjata tajam. Kaget mendapati dirinya dianiaya dengan senjata tajam, korban pun melawan. Sempat terjadi perkelahian sengit antara pelaku dan korban, namun akhirnya korban kalah dan tersungkur bersimbah darah. Pelaku akhirnya ditangkap teman-temannya dan diserahkan ke polisi. Ya ejek-ejekan biasa lah namanya, kami kan sering kumpul juga kayak di gudang satu namanya yang sekawan ini udah tua belum nikah jadi dia jomblo gitu, udah marah dia. Tersinggung dia gitu ya, pelaku ini gitu. Yang pun sering pakai hati dia main. Tragis takdir yang harus diterima Randy dan kekasihnya karena korban baru beberapa hari sebelum menggelar tunangan dan akan melangsungkan pernikahan 1 bulan ke depan. Harapannya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Iya. Udah ditangkap atau gimana Pak? Udah. Baru tunangan atau gimana Pak? Iya baru tunangan tanggal 5 semalam. Tanggal 5 semalam ya Pak. Ayah korban menambahkan Randy adalah tulang punggung keluarga. Kasus pembunuhan ini ditangani Polsek Medan Sunggal. Dendam istrinya diperkosa 2 kali hingga trauma, seorang pria di Kepahyang, Bengkulu membunuh teman yang juga mantan bosnya.
Korban dihabisi saat datang ke rumah pelaku dan dikira akan kembali memperkosa istri pelaku. Inilah rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar aparat Polres Kepahyang, Bengkulu di Desa Sukamerindu. Tersangka pembunuhan adalah RD 23 tahun yang menghabisi temannya sendiri yang juga mantan bosnya di usaha barang bekas. Reka adegan ini mendapat kawalan ketat polisi dan disaksikan ratusan warga yang ingin mengetahui detik-detik pelaku membunuh korban yang diketahui memperkosa istri pelaku. Dari 22 adegan rekonstruksi, polisi menyimpulkan jika pembunuhan itu sudah direncanakan pelaku. Selain pembunuhan berencana, polisi juga menjerat pelaku dengan pasal pencurian karena turut mengambil dan menyembunyikan sepeda motor korban. Kita rencanakan ke 3.40 karena istri disuruh pergi dulu karena setelah mengetahui cerita sesungguhnya dari bahwasanya istri 2 kali telah diperkosa. Kemudian ada indikasi lagi bahwa keterlibatan si tersangka juga kita juntokan ke pasal 365 adanya mengambil hak yang bukan milik dia dengan cara kekerasan, yaitu saat meninggal mayat sudah terkapar, dia mengambil kunci dan merampas kunci dari mayat korban dan membawa lari motor dari si korban yaitu Caswan. Sebelumnya, pelaku RD diringkus oleh aparat Polres Kepahyang saat bersembunyi di rumah saudaranya. Dirinya mengaku sakit hati dan dendam mengetahui istrinya diperkosa hingga trauma dan berniat bunuh diri. Saat malam kejadian, korban tiba-tiba datang ke rumah pelaku. Korban kemudian disambut dan disajikan minuman tuak oleh pelaku hingga sedikit mabuk. Menduga korban berniat untuk kembali memperkosa, pelaku kemudian meminta istrinya untuk segera pergi meninggalkan rumah. Saat korban tertidur karena pengaruh tuak, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban yang berusaha kabur terus dianiaya hingga akhirnya tergeletak di tanah. Korban tewas setelah pelaku menabraknya. Jasad korban ditemukan warga tergeletak tak jauh dari rumah pelaku dengan 13 luka tusukan di tubuhnya. Diduga sakit hati seorang kepala dusun di Kota Pariaman, Sumatera Barat tega membunuh rekannya dengan parang. Korban ditemukan tergeletak di atas motornya dalam kondisi penuh luka aniaya. Warga Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat dikejutkan dengan tewasnya Herman, 60 tahun. Korban ditemukan warga tergeletak di atas motornya setelah dibunuh rekannya Baharudin, 52 tahun, di depan warung milik pelaku. Korban mengalami luka aniaya senjata tajam di leher, wajah, serta rusuk. Korban sempat dilarikan ke RSUD Pariaman, namun nyawanya tidak tertolong akibat pendarahan hebat yang dialaminya. Usai membunuh korban, pelaku yang diketahui seorang kepala dusun di Desa Santo itu menyerahkan diri ke Mapolsek Pariaman dengan membawa barang bukti parang yang digunakan pelaku menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga pelaku sakit hati dengan korban. Diketahui sebelumnya pelaku dengan korban pernah beberapa kali cekcok. Pembunuhan di Desa Tebing Ilir, Desa Santo, Dusun Tebing Ilir ya, Dusun Santo, Kecamatan Pariaman Timur. Korban adalah saudara Herman, umur lebih kurang 60 tahun, dan pelaku adalah saudara BR. Tersangka sekarang sudah kita amankan di Polsek Kota Pariaman setelah beliau menyerahkan diri dengan membawa barang bukti. Selain parang, pihak kepolisian menyita sepeda motor korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Sementara jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri yang ada di Kota Padang untuk diotopsi.